Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari orang-orang yang jahat sama sampean, kemudian majikan yang tidak baik. Saya doakan pokoknya semuanya nih yang nonton video ini dipermudah segala urusannya sampean nggih Mbak, rezekine barokah selalu, semoga sampean sukses dan semoga mbak-mbak semuanya pulang ke Indonesia berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah kali ini kita bakal membahas sebuah video yang viral, kasus yang sedang viral antara dua YouTuber, yaitu Taiwan dan juga YouTuber di Hong Kong. Nah, pembahasan ini adalah mengenai kasus yang ditangani oleh Koko Faisal yang dimana beliau ini adalah pegiat dari pekerja migran Indonesia, istilahnya adalah yang suka menolong, dan kemudian ini lagi ada crash dengan YouTuber Indonesia yaitu Miss Yuni, sekaligus beliau ini juga pemilik agensi di negara Hong Kong. Jadi kasusnya ini sedang beredar dan sedang ramai kawan-kawan. Silahkan disimak. Sebelum kawan-kawan menyimak sampai habis, mungkin ada sedikit perbedaan dalam pendapat saya mengenai kasus ini. Kawan-kawan mungkin ada yang pro, ada yang kontra, tidak apa-apa, karena setiap orang itu memiliki pandangan sendiri. Jadi silakan yang apabila sampean mendukung, silakan dukung. Yang sampean pro, yang sampean tidak mendukung saya, itu tidak masalah. Intinya kalian berhak untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Oke, ceritane ada Mbak Indonesia ini nunggu 11 bulan di PT, dan PT ini salah satu cabangnya di Hong Kong adalah agensi milik Miss Yuni, YouTuber ya. Nah, mbaknya ini satu hari sampai di negara Hong Kong setelah 11 bulan nunggu visa, dapat majikan, kemudian visa turun. Nah, satu hari di Hong Kong mbaknya ini membuat ulah. Dia ini membawa orang masuk ke buildingnya Miss Yuni. Pertanyaan saya, orang tersebut siapa? Laki-laki apa perempuan? Pacarnya dia, temannya dia, saudaranya dia, atau siapanya dia? Ini yang harus kawan-kawan ketahui di dalam kasus seperti ini. Jadi kawan-kawan nanti bisa mengambil tindakan, paling enggak siapa yang benar, siapa yang salah nantinya. Oke, sampean coba cari tahu laki-laki atau perempuan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketika mbaknya ini memasukkan orang lain ke tempat boarding house Mbak Yuni, apakah di siang hari atau di malam hari? Kedua pertanyaannya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apakah di buildingnya Miss Yuni ini tidak tertera aturan secara tertulis tidak diperbolehkan memasukkan siapapun itu orang luar dari agensi luar tanpa izin pemilik dari building house si Miss Yuni? Apakah ada aturan tersebut? Jika kawan-kawan bisa tahu ketiga-tiganya, pastikan kawan bisa menentukan mana sikap yang menurut kawan, oh tidak bisa ditoleransi, oh ini masih bisa ditoleransi, tolong maafkan. Nah seperti itu. Laki-laki dianya malam datang ke building house menyelinap, ini tidak dimaafkan, tidak ada kata maaf. Tetapi siang hari teman, oke lah, walaupun dari Miss Yuni sendiri bilang itu tidak memiliki tata krama. Oke, tidak memiliki tata krama. Tapi pertanyaannya, apakah ada aturan secara tertulis dipasang
di luar boarding house atau di dalam boarding house tidak diperbolehkan siapapun yang masuk kecuali anak saya, anak dari agensi ini. Ada nggak aturannya? Jika tidak ada, maka alangkah baiknya ini dimaafkan dan persoalannya itu tidak diperpanjang. Oke, ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Mungkin kalau ada yang bilang bahwa biar tidak ada kesalahan kedua kali ketika dia ini nanti bekerja di tempat majikan, takutnya nanti dia bakal membawa masuk. Memang ada benarnya juga. Takutnya Mbak ini kalau sudah tidak sopan, takutnya nanti tempat majikan juga tidak sopan lagi membawa masuk temannya. Tapi seharusnya dalam kasus ini beri peringatan Mbaknya secara tertulis. Kalau seandainya kamu membawa teman kamu masuk dan itu ketahuan majikan, maka kita akan menuntut kamu, maka kita akan memenjarakan kamu. Jadi ada aturan itu loh sebelum kita ini memutuskan memulangkan dia yang sudah lama sekali menunggu di PT dan membayar uang sebesar 24 juta tadi. Itu menurut pandangan saya. Tapi kalau kawan-kawan tidak setuju tidak masalah, karena lagi-lagi itu kan memang haknya pemilik building, haknya dari agensi untuk melakukan pemutusan kontrak kerja atau untuk mengusir anak buahnya ketika dia ini tidak mentaati aturan. Tetapi ingat, Anda agensi memperingatkan, kemudian nanti kedepannya bagaimana sikap dia di majikan bukan menjadi urusan Anda lagi. Ya, itu aja. Karena sekali lagi hal seperti ini memang harus mengedepankan yang namanya toleransi welas asih. Tapi lagi-lagi ini aturan setiap agensi satu agensi lainnya ini belum tentu sama. Jadi memang di dalam kasus seperti ini Miss Yuni memiliki hak untuk melakukan, tetapi saya pribadi juga memiliki hak untuk menanyakan beberapa persoalan tadi, biarkan kawan itu tidak langsung just arek itu. Oke? Kemudian pertanyaan yang kedua, lah memang ada hubungan apa kasus ini dengan Ko Faisal? Jawabannya adalah Ko Faisal itu kan salah satu pegiat dari PMI. Jadi masalah PMI di Hong Kong ataupun masalah PMI di Taiwan, Malaysia, manapun itu bisa dibantu sama dia. Oke, jadi karena dia ini salah satu YouTuber sekaligus dia ini adalah aktivis lah, enak seperti itu. Nah, jadi dia tuh juga mengangkat kasus ini dan kemudian ini membantu si mbaknya ini untuk meminta hak-haknya dia yang dibayarkan sebesar 24 juta ketika dia ini di PT. Jadi si mbak ini ketika proses mencari majikan di Hong Kong, dia tidak gratis kan kawan, tapi dia membayar sejumlah uang sebesar 24 juta, yang mana uang tersebut ini juga hasil pinjam uang tetangga ayah dan ibunya dia di kampung. Nah, apakah benar uang tersebut ini dimasukkan ke PT sebagai proses, tapi katanya Miss Yuni dia rugi bandar. Nah, di dalam kasus seperti ini menurut kawan-kawan bagaimana? Karena setahu saya kalau sudah si Mbak E ini memasukkan uang sebesar 24 juta ke PT, maka biasanya proses untuk pembelian tiket Mbak E ini ke Hong Kong itu menjadi tanggung jawab majikan. Jadi bukan menjadi tanggung jawab si Mbak E atau PT.
Jadi sudah menjadi tanggung jawab majikan, harusnya seperti itu. Tapi kenapa si Miss Yuni ini bilang katanya dia rugi ketika membayarkan tiket? Apakah mungkin di awal perjanjiannya adalah ketika mengambil CC di agensi dia, nanti persoalan dari pembayaran tiket ini adalah tanggung jawab PT atau tanggung jawab agensi. Jadi ini yang belum kita ketahui. Tetapi undang-undang di negara Hong Kong, majikan itu harus memfasilitasi keberangkatan PRT, bukan PRT yang memfasilitasi keberangkatan. Tapi masalah paspor itu menjadi tanggung jawab mbaknya sendiri. Paham nggih? Jadi masalah tiket tanggung jawab majikan. Oke? Dari sini semoga paham. Dan menurut pandangan saya pribadi, kalau itu terjadi sama saya ketika saya memiliki PT, saya pasti akan mengedepankan yang namanya toleransi dan welas asih. Sejauh mana Anda memiliki sikap untuk berubah, dikasih waktu, dikasih perjanjian, kamu bisa berubah nggak? Tidak boleh kamu nanti ngajak temen kamu ke tempat majikan. Kamu berani? Enggak, kamu mau janji apa enggak? Kalau kamu janji silakan kamu tulis ini. Kalau sampai nanti kamu ini melanggar janji, berarti kamu nanti siap dituntut. Nah, seperti itu. Jadi adanya gertakan dan adanya sikap tegas. Ya, semoga dengan Anda menjelaskan ini kawan-kawan bisa mengambil sikap yang menurut kawan ini harus bagaimana dan mendukung siapa, silakan komentar. Sekali lagi, ini menurut pandangan saya ikut nimbrung dalam kasus ini karena memang kasus ini menurut aku menarik buat kawan-kawan semuanya. Tapi saya juga tidak menyalahkan dari Miss Yuni sendiri karena dia yang memiliki aturan seperti itu. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.